Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk menggratiskan vaksin COVID-19 kepada masyarakat. Presiden juga telah memerintahkan kepada seluruh jajaran kabinet dan pemerintah untuk memprioritaskan vaksinasi pada tahun 2021. Jalankan instruksi Presiden terkait vaksin gratis bagi masyarakat, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan dukungan anggaran vaksinasi COVID-19. Nantinya beban biaya vaksinasi akan dibebankan pada APBD, sehingga kepala daerah ikut bertanggung jawab atas pembiayaan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi warganya masing-masing. Saat ini vaksin masih diteliti dan diuji dulu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendapatkan izin penggunaan darurat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menerbitkan fatwa halal atas vaksin ini. Untuk proses vaksinasi, pemerintah telah menunjuk BPJS Kesehatan menangani proses registrasi. Artinya masyarakat yang aktif sebagai peserta BPJS Kesehatanlah yang berhak memperoleh vaksin COVID-19. Saat ini BPJS Kesehatan telah memastikan proses registrasi, screening, dan pencatatan pemberian vaksin yang menggunakan aplikasi Primary Care versi vaksin COVID-19 milik BPJS Kesehatan. Di saat sebagian orang takut dan menjauhi pasien COVID-19, sejumlah pemuda di Tulungagung, Jawa Timur justru rela mengorbankan waktu dan tenaganya menjadi relawan di tempat karantina. Sempat dijauhi keluarga dan tetangga, mereka dengan tulus ikhlas melayani kebutuhan sehari-hari para pasien COVID-19 agar merasa nyaman di tempat karantina. Bagaimana kisah para relawan tersebut? Berikut liputannya. Kita di sini mulai tanggal 4 April 2020, jadi sekitar 8 bulan ya. Bagi sebagian masyarakat umum, tempat karantina pasien COVID-19 merupakan tempat yang menakutkan. Namun hal ini tidak berlaku bagi Imam Syafi'i, koordinator tim layanan dukungan psikososial Tagana, Tulungagung. Awalnya jelas kita bisa dikatakan juga paranoid ya, kita takut, tapi kalau kita takut terus kita ngapain bertugas di sini kan gitu loh. Ya kita kan ngubah, misalnya ketakutan itu kita ubah. Sebagai relawan di tempat karantina, Imam dan rekan-rekannya bertugas melayani kebutuhan sehari-hari para pasien COVID-19. Tak hanya petugas, ada pula relawan yang tidak pulang dan bergabung dengan petugas merawat pasien COVID-19. Kalau kita malah suka duka sebenarnya ada sebuah tantangan mas. Kalau makan suka duka, suka itu ya jelas itu suatu kebanggaan kita bisa menolong orang ya. Dukanya adalah jika terkadang kita tidak mampu mengatasi. Nah, kita juga sedih. Akhirnya apa ya? Kita koneksi ya. Contohnya yang dulu, zaman dulu kan belum ada starter ini mas. Kita sedih mas. Bayangkan waktu hari raya tidak bisa bertemu keluarganya. Ini kita berpikirkan bagaimana cara kita untuk bisa mempertemukan. Akhirnya kita membuka jejaring dengan teman-teman dinas kesehatan, dengan teman rumah sakit. Akhirnya dibuat, oh boleh pakai buat ini. Ya, alhamdulillah ketemu lah. Itu di balik duka itu akhirnya timbul suka, rasa bangga. Mereka berharap agar masyarakat tidak memberikan stigma negatif pada pasien COVID-19. Mereka membutuhkan dukungan mental dari semua pihak. Para relawan juga telah membuktikan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 adalah dengan menerapkan 3M. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Angka kematian akibat virus corona masih terbilang tinggi di wilayah Jawa Timur. Seorang polisi di Tulungagung, Jawa Timur mendedikasikan diri menjadi relawan pemakaman jenazah dengan protokol COVID-19. Aibda Sugapri meluangkan waktu dan tenaga untuk menjalankan misi kemanusiaan. Berbekal pengetahuan dan niat membantu sesama, Kanit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung, Jawa Timur ini mendedikasikan diri menjadi relawan pemakaman jenazah pasien COVID-19. Berawal di wilayahnya yang selalu kekurangan tenaga penggali kubur khusus pasien terinfeksi COVID-19, Sugapri tanpa takut bersedia menjadi relawan pemulasaran jenazah pasien terinfeksi COVID-19. Meski awalnya sempat merasa khawatir, Sugapri mengaku bangga dan senang bisa membantu sesama. Bangga, senang kita bisa membantu masyarakat, meringankan beban masyarakat, juga memberi contoh kepada masyarakat apabila ada
tangga warga yang meninggal akibat COVID, selagi protokol kesehatan digunakan, kita tidak merasa was-was. Sejak Aibda Sugapri menjadi relawan, teman-teman dari Polres Tulung Agung membentuk tim relawan pemulasaran jenazah pasien COVID-19. Diharapkan dapat memberikan contoh dan edukasi pada masyarakat agar bermunculan relawan-relawan yang bisa membantu pemakaman jenazah pasien COVID-19. Sama halnya dengan di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, jenazah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 terus meningkat, sehingga petugas pemulasaran jenazah kewalahan. Pertanggal 17 Desember di wilayah Kota Waringin Barat, 31 pasien terkonfirmasi COVID-19 meninggal dunia. Dalam 2 pekan terakhir, angka kasus positif COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Barat terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan Kota Waringin Barat masuk nomor 1 jumlah pasien positif COVID-19 terbanyak yang masih dirawat di rumah sakit jika dibandingkan dengan 13 kabupaten lain dalam satu kota Kalimantan Tengah. Cukup capek sekali kami, ya. Tapi kami merasa happy aja. Mengerjakan ini happy, sesuai dengan profesional kerjanya, tetap kami semangat dan kami tidak mundur dalam pelaksanaan itu. Dimulai pada awal Desember sampai hari ini, pihak kamar jenazah telah menangani sekitar 20 jenazah terkonfirmasi pasien COVID-19. Dalam satu hari bisa mencapai 2 jenazah yang ditangani. Tergantung informasi dari ruang isolasi COVID-19, sebagian besar jenazah pasien COVID-19 rata-rata usianya di atas 30 tahun. Dari Tulung Agung, Jawa Timur dan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, iNews melaporkan. Pemirsa, semakin melonjaknya kasus COVID-19 di Jakarta membuat lahan pemakaman jenazah dengan protap COVID-19 di DKI Jakarta kian menipis. Namun Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta ini tidak tinggal diam, pemirsa. Mereka melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pemakaman COVID-19 yang ada di Jakarta. Kami sudah memiliki datanya untuk Anda, pemirsa, dan kami akan tampilkan. Kita akan mulai dari data sebaran COVID-19 per hari ini atau per kemarin 17 Desember 2020. Nah, ini kita lihat pemirsa, di mana pasien yang positif ada 156 orang, kemudian yang sembuh 141.365 orang, sementara yang meninggal dunia ada 3.010 orang, pemirsa. Dan inilah yang berimbas kepada ketersediaan lahan pemakaman khusus COVID-19 di Jakarta. Kemudian bagaimana dengan data kematian pasien COVID-19 di Jakarta? Kami juga sudah memiliki datanya untuk Anda. Bisa kita lihat bersama, pemirsa. Ini adalah data mengambil sampel 5 hari dari tanggal 12 Desember sampai 16 Desember, di mana dari hari ke hari data kematian pasien COVID-19 di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan. Ini bertambah 17 orang, kemudian bertambah 16 orang, kemudian kembali bertambah 17 orang, 22 orang, dan yang terakhir 16 Desember bertambah 22 orang. Data kematian pasien COVID-19 di DKI Jakarta, dan kasus meninggal dunia akibat virus corona dalam 1 minggu terakhir ini memang terus meningkat. Nah, bagaimana upaya pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi hal ini? Salah satunya DKI Jakarta sudah menyiapkan 2 makam khusus pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Ini upaya yang dilakukan adalah menyiapkan TPU Pondok Rangon dan juga TPU Tegal Alur. Kita ke TPU Pondok Rangon terlebih dahulu, pemirsa. Kita akan bahas satu persatu. Di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur, ini luasnya 13 hektar, pemirsa. Ini adalah TPU Pondok Rangon, salah satu menjadi makam untuk pasien COVID-19. Nah, ini 4.550 jenazah dimakamkan di TPU Pondok Rangon, pemirsa. Dan blok makam jenazah Muslim COVID-19 juga sudah penuh. Dan lebih dari 30 jenazah perharinya diterima di TPU Pondok Rangon dari berbagai wilayah atau dari berbagai rumah sakit. Semuanya jenazah dirujuk ke TPU Pondok Rangon. Ini dia yang tadi blok makam jenazah Muslim sudah penuh, pemirsa. Dan per hari TPU Pondok Rangon menguburkan lebih dari 30 jenazah dan tersisa 15 makam non-muslim saja. Nah, bisa kita bayangkan jika tadi merujuk pada data 17 kematian per harinya di DKI Jakarta, jika makam yang tersisa hanya 15 makam saja, kemudian kemana jenazah tersebut harus dikuburkan. Nah, ini untuk TPU Pondok Rangon. Berikutnya kita akan melihat syarat-syarat yang diberlakukan sebagai alternatif untuk mengakali ketersediaan atau kapasitas makam untuk pasien COVID-19. Nah, salah satunya Pemprov DKI Jakarta menerapkan
dengan sistem tumpang, pemirsa. Bagaimana sistem tumpang tersebut? Ini adalah syaratnya. Ada beberapa poin yang menjadi persyaratan. Yang pertama, merekomendasikan lokasi pemakaman jenazah tumpang. Artinya tidak sembarangan dari keluarga pasien bisa memilih makam di mana, begitu ya, harus mendapatkan rekomendasi. Poin yang kedua adalah harus di makam keluarga. Artinya jenazah yang meninggal akibat pasien COVID-19 tidak boleh sembarangan ditumpuk atau ditumpang di liang lahat di umum atau orang lain. Mereka harus memiliki ikatan darah atau keluarga. Kemudian tentu saja diizinkan oleh keluarga yang ditumpangi. Dan berikutnya persyaratannya adalah, ya, ini ada beberapa poin memang yang menjadi poin penting yang disoroti oleh Pemprov DKI Jakarta. Riwayat jenazah yang ditumpangi juga seperti apa? Apakah memiliki riwayat penyakit menular atau tidak? Kemudian lokasi makam yang layak dan memadai. Nah, ini menjadi salah satu poin yang harus dipertimbangkan sebagai syarat untuk menguburkan jenazah pasien COVID-19 dengan cara makam tumpang. Nah, berikutnya dari syarat-syarat makam tumpang, kita lihat ke TPU yang menjadi rujukan untuk pemakaman jenazah COVID-19. Ada TPU Tegal Alur. Jika tadi sudah TPU Pondok Rangon, ini TPU Tegal Alur, luasnya 52 hektar. Saat ini yang tersisa hanya 372 pusara yang terdiri dari muslim dan non-muslim. Sementara pemakaman korban COVID-19 per hari rata-rata 10 jenazah. Kita bayangkan kalau 300 dibagi 10, ya kurang lebih 1 bulan lagi. Ini hanya cukup untuk 1 bulan lagi di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat, pemirsa. Kita juga berharap bahwa Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta melakukan berbagai upaya yang lain selain dengan mensiasatinya tentu saja dengan makam tumpang. Tentu saja ini juga perluasan lahan juga disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya adalah lahan di Rorotan yang saat ini luasnya mencapai 2 hektar sudah disiapkan, kemudian 6.000 makam. Tapi ini belum bisa digunakan, pemirsa, karena sampai saat ini berbagai persiapan juga terus dilakukan. Salah satunya adalah pengerukan lahan agar mereka atau lahan ini bisa disiapkan nanti pada akhir bulan Desember. Harapannya ini bisa segera disiapkan untuk menjadi salah satu solusi ketersediaan lahan makam di DKI Jakarta. Nah, diharapkan Pemprov DKI tidak perlu dipusingkan lagi dengan pemakaman jenazah terkonfirmasi COVID-19. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan menjaga diri agar tidak tertular. Dengan tanpa bosan, terapkan 3M dan ekstra waspada untuk pasien yang memiliki pengorbit atau penyakit penyerta. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, seorang anak di Kota Bumi Lampung menggendong ayahnya saat hendak diwisuda. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Siang.